Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Terlihat di laga ini adalah lanjutan UEFA National League mempertemukan timnas Portugal menghadapi timnas Denmark ya, di mana agregat di leg pertama berakhir dengan kemenangan Denmark dengan skor 1-0 di nilai kedua ya. Terlihat di laga ini Portugal diprediksikan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ronaldo masih dipercaya menjadi striker untuk timnas Portugal. Sedangkan Denmark dengan formasi 4-2-3-1 ya, formasi yang sama. Harold Lund menjadi striker. Eriksen diprediksi akan menjadi gelandang serang ya. Untuk timnas Portugal ada satu pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Denmark hanya dua pemain ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar laga ini mampu dimenangkan oleh tuan rumah Portugal. Untuk analisa skor kemungkinan ada 3 gol ya untuk laga Portugal menghadapi timnas Denmark. Oke, next berikutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan timnas Prancis menghadapi timnas Kroasia. Masih di UEFA National League. Di laga ini di leg pertama berakhir dengan kemenangan Kroasia dengan skor 2-0 dan ini leg kedua. Terlihat di laga ini Prancis diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 sedangkan timnas Kroasia formasi yang sama. Untuk timnas Prancis di laga ini ada 2 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Kroasia hanya 1 pemain saja. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar timnas Prancis akan bermain terbuka dari menit awal, mengingat mereka tertinggal di leg pertama dengan skor 2-0. Kemungkinan besar laga ini lebih dari 2 gol ya, mungkin 3 gol bahkan bisa lebih tercipta di laga ini. Kemudian saya membahas pertandingan timnas Jerman menghadapi timnas Italia. Di laga ini terlihat di leg pertama timnas Jerman sudah memenangkan laga dengan skor 2-1 dan ini leg kedua. Terlihat di laga ini timnas Jerman dengan formasi 4-2-3-1 sedangkan Italia dengan formasi 3-5-2 ya, ini formasi 3-5-2. Oke, terlihat di laga ini Italia ada 3 pemain mereka yang akan absen. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar timnas Jerman akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemungkinan skor tercipta 3 gol bahkan bisa lebih untuk laga Jerman menghadapi timnas Italia. Kemudian saya pergi ke laga timnas Spanyol menghadapi timnas Belanda di mana di leg pertama agregat dengan skor imbang yaitu 2-2. Terlihat di laga ini timnas Spanyol dengan formasi 4-3-3 sedangkan timnas Belanda dengan formasi 4-2-3-1. Timnas Spanyol di laga ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan timnas Belanda di laga ini ada 3 pemain. Nampaknya terjadi Renders akan duet dengan Frenkie de Jong dan Kluivert ya. Memphis Depay masih dipercaya menjadi striker di laga ini. Sedangkan untuk timnas Spanyol ada trio Morata, Yamal, dan Williams. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar laga Spanyol menghadapi timnas Belanda nampaknya akan ada 3 gol ya. Mungkin 3 gol untuk laga timnas Spanyol menghadapi timnas Belanda. Masih di UEFA National League, di laga ini mempertemukan timnas Hungaria menghadapi timnas Turki. Di leg pertama agregat dengan skor 3-1 kemenang timnas Turki. Terlihat di laga ini timnas Hungaria diprediksi dengan formasi 3-4-2-1 sedangkan Turki dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat di laga ini timnas Hungaria ada 1 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan timnas Turki ada 3 pemain ya. Jadi untuk laga ini nampaknya Hungaria mampu di laga ini menghadapi timnas Turki. Kemungkinan untuk analisis skor nampaknya akan tercipta lebih dari 2 gol untuk laga timnas Hungaria menghadapi timnas Turki. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan timnas Skotlandia menghadapi timnas Yunani ya. Terlihat di laga ini di leg pertama itu kemenangan timnas Skotlandia dengan skor 1-0. Skotlandia dengan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk formasi Skotlandia, sedangkan Yunani dengan formasi formasi yang sama. Ada 2 pemain akan absen untuk tim tamu timnas Yunani. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar ya timnas Yunani mampu menahan tuan rumah Skotlandia. Kemudian untuk analisa skor maksimal akan terjadi 2 gol saja. Kemungkinan untuk terjadi 3 gol cukup berat untuk laga Skotlandia menghadapi timnas Yunani. Berikutnya saya membahas pertandingan timnas Serbia menghadapi timnas Austria. Terlihat di leg pertama itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Timnas Serbia diprediksi dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan untuk timnas Austria dengan formasi 4-2-3-1. Timnas Serbia ada 1 pemain mereka sudah diprediksikan akan absen, sedangkan Austria di laga ini ada 2 pemain. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Serbia akan mampu menahan Austria, mengingat Serbia bermain kandang. Kemudian untuk analisa skor laga ini ya mungkin kurang dari 3 gol ya. Kemudian saya membahas pertandingan timnas Belgia menghadapi timnas Ukraina yang dimana di leg pertama itu dimenangkan oleh timnas Ukraina dengan skor 3-1 ya. Sedangkan terlihat di laga ini timnas Belgia dengan formasi 4-3-3. Untuk laga ini Kevin De Bruyne ada Kevin De Bruyne dan Lukaku Rosad.
Sedangkan Ukraina dengan formasi 4-1-4-1. Untuk laga ini mengingat Belgia menelan kekalahan di laga pertama dengan skor 3-1, kemungkinan besar Belgia akan bermain terbuka dari menit awal. Jadi untuk laga ini Belgia masih ada harapan untuk bisa memenangkan laga di kandang, tetapi untuk lolos mungkin sedikit agak berat karena analisis skor Persisia sendiri tidak akan terjadi banyak gol ya untuk laga Belgia menghadapi timnas Ukraina. Kemudian di laga lainnya kita membahas perangai timnas Georgia menghadapi timnas Armenia. Terlihat di leg pertama itu kemenangan Georgia dengan skor 3-0 dan ini leg kedua ya berlangsung di kandang timnas Georgia. Terlihat di laga ini timnas Georgia dengan formasi 4-2-3-1 sedangkan timnas Armenia dengan formasi 4-2-3-1 formasi yang sama. Ada satu pemain sudah biasakan akan absen untuk tuan rumah Georgia. Jadi untuk laga ini karena memang laga kandang mengingat di leg pertama juga Georgia mampu meraih kemenangan di kandang Armenia. Di laga ini nampaknya tuan rumah Georgia nampaknya akan meraih kemenangan mengingat mereka bermain kandang saat menghadapi timnas Armenia. Oke baik, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.